Jadi di sini kami menerapkan gaya hidup slow living yang sudah lama kami impikan ya Pak ya. Dari kita masih muda-muda dulu, jadi ingin menikmati masa tua dengan kehidupan seperti ini. Kalau bagi kami gitu ya, slow living itu memang hidup tenang, tapi tetap produktif. Hanya kita pilih sebenarnya untuk berkebun, beternak itu selain tadi nyari suasana, tapi juga tetap produktif. Kalau ibu-ibu lebih ke kebutuhan untuk memasak, tinggal ambil di halaman, terus bangun tidur udara sejuk. Ya intinya sih, apa yang kita butuhkan untuk dapur, untuk memasak di rumah, tinggal ngambil ke kebun. Ma, kita berkebun yuk. Yuk. Assalamualaikum, selamat pagi. Kita hari ini mau berkebun. Ini lokasi di kebun di Ciwidey, ketinggiannya 1200 mdpl. Jadi cukup dingin dan berkabut. Ayo, kita mulai berkebun. Ma. Yuk. Halo, nama saya Yuli. Ini suami saya dengan Bapak Alek. Saat ini kita sedang menjalani kehidupan slow living. Ya, kita memang sudah rencana lama ingin punya kebun di desa lah. Kita pelan-pelan buat kebun, beberapa tanaman. Terus juga karena memang rencana persiapan pensiun, ya kata istri saya, tidak hanya kebun, ada rumah juga dong gitu kan. Ya udah kita bikin rumah. Wah, ini stroberi udah pada berbuah nih. Iya, udah banyak bunga, udah mulai pada berbunga. Tapi ini buah-buah yang kemarin keluar malah pada busuk kena hujan. Hujan air terus ya. Ini juga kayaknya kena hujan melulu ya sih. Iya, hujan memang suka bikin tanaman rusak. Nah, ini banyak ulatnya nih, kurang. Ini dipotongin aja yang bolong-bolong. Karena cuaca kali ya? Ya harus disemprot. Nah, ini kan lagi bikin itu tuh pestisida yang dari daun bawang. Oh iya ya. Nanti kita coba semprot kalau udah jadi fermentasinya. Iya sih. Sayang juga. Walaupun memang yang bolong-bolong bisa dimanfaatkan untuk makan ternak ya. Iya, buat bisa. Ikan, ayam juga suka. Ayam doyan. Jadi nggak ada yang kebuang sih sebenarnya. Jadi di sini kami menerapkan gaya hidup slow living yang sudah lama kami impikan ya Pak ya. Dari kita masih muda-muda dulu, jadi ingin menikmati masa tua dengan kehidupan seperti ini. Nah di sini kita konsep menanamnya itu di dalam polybag, tidak langsung ditanam di tanah. Karena apa? Pertimbangan kami pertama biar lebih rapi dan lebih asri.
Selain itu mudah dipindah-pindahkan. Kalau misalnya ini tidak cocok lagi di sini, kita mau ganti tanaman yang lain, kita bisa mudah pindahkan. Ya, terus juga selain tadi masalah kerapian juga dengan polybag itu memudahkan dalam hal pada saat misalnya kemarau dalam menyiram, memberi pupuk, sehingga tidak kemana-mana tuh pupuk sama airnya itu. Terus kemudian kalau juga pas hujan, musim hujan, itu tidak terendam air, jadi lebih aman. Jadi kami membuat kebun ini ingin terlihat lebih cantik dan estetik. Jadi kita juga nyaman untuk melihat, senang untuk melihatnya, lebih rapi. Jadi selain kita ada tanaman gitu ya, kita juga ada memelihara hewan, ada domba, kemudian juga ada ayam. Itu ayam jenis sentul. Jadi perpaduan kalau antara ayam kampung dengan ayam negeri gitu ya, itu namanya ayam sentul. Terus juga ada bebek. Ada bebek satu pasang juga yang ya biar rame lah, biar ada suasana memang di pedesanya dapat gitu. Ini selada ungu ya, Mbak ya? Ya, selada ungu ini. Ini gimana? Udah bisa ditanam belum? Nah, ini sebentar lagi. Nanti kalau udah agak kering, tinggal dijemur. Nanti bijinya kita bisa tanam. Oh, kalau yang ini masih belum ya? Ini belum, ini masih. Oh, ini kayaknya udah pada tua-tua nih. Yang Ya, selada ini ungunya udah. ya? Ini juga banyak nih. Selada ungunya nih. Kalau bagi kami gitu ya, slow living itu memang hidup tenang, tapi tetap produktif. Jadi nggak hanya tinggal di desa, tanaman, nggak ada aktivitas juga nggak begitu, tetap produktif. Karena kan pensiun itu bukan berakhir ke kegiatan produktif, tetap produktif. Makanya kita pilih sebenarnya untuk berkebun, beternak itu selain tadi nyari suasana gitu ya, nyari udara segar, tapi juga tetap produktif. Jadi kita nanam tanaman yang memang produktif. Kalau ibu-ibu lebih ke kebutuhan untuk memasak, tinggal ambil di halaman, terus bangun tidur udara sejuk, suasana tenang gitu. Jadi seperti tidak ada beban, tidak ada tekanan. Ya intinya sih apa yang kita butuhkan untuk dapur, untuk memasak di rumah, tinggal ngambil ke kebun, seperti itu sih. Hari ini saya akan panen. Panen apa ya? Untuk makan siang dengan keluarga. Kita cek di kebun aja yuk. Digendut-gendut cabenya. Karena di sini itu kan ketinggiannya 1.200. Tanahnya subur-subur, ditambah lagi dengan pemberian pupuk dari kohe domba. Dulu juga sebenarnya nggak ada sih, istilahnya itu memang ada keinginan kuat misalnya tinggal di desa. Tapi pada intinya bahwa suatu saat akan pensiun gitu ya. Terus juga kan kalau kerja memang ya monoton, hari-hari begitu gitu ya, pindah-pindah tempat dan segala macam. Jadi intinya tuh bahwa saya ingin setelah pensiun tuh ada aktivitas lah. Nah bahwasanya belakangan beberapa tahun kemarin, oh yaudah kita ingin berkebun beternak gitu ya. Nah itulah yang memang kita fokuskan. Walaupun sebelumnya sih bukan hanya itu gitu yang memang persiapan buat pensiunan. Karena kan beda kalau misalnya setelah pensiun kita buka usaha apa yang memang kurang lebih dengan kantor kan sama aja gitu. Tapi dengan di kebun gitu ada suasana baru, udara segar, sehat, aktivitas juga lebih secara fisik gitu ya.
lebih bisa dilakukan gitu. Kita panen terong ya. Ini terongnya. Bagus kan? Subur, segar lagi. Panen terong udah selesai. Sekarang kita panen selada, yuk. Nih, seladanya gemoy-gemoy kan? Sekarang kita panen yang lain ya. Nah, ini namanya kotopes atau roa. Ini bisa dibikin lalap dengan cara dikukus atau direbus, atau juga ditumis. Enak banget loh. Sekarang kita petik daun bawang. Nih daun bawangnya, gemoy. Karena di sini walaupun ditanam di polybag, karena di sini tanahnya subur, jadi daun bawangnya gendut-gendut. Yuk kita lanjut panen yang di sana. Di sana saya menanam jagung dan kacang panjang. Kita sebentar lagi akan memanen ke sana. Nah, ini saya juga ada memelihara angsa atau soang ya kalau di sini dibilangnya. Kita sediakan kolam ikan biar si angsa bisa senang berenang dan main di sini. Kamu udah makan belum? Mang A, paling mana jagung nu tiasa dipanen? Oh, cakatnya. Ayo atuh Mang A anter. Kita manusia pada dasarnya kan pasti butuh makanan ya. Butuh makanan, dan menurut kami sih sebenarnya makanan tuh nggak mungkin orang nggak perlu gitu ya. Makanan mau padi, ya beras tadi, terus kemudian sayuran segala macam pasti setiap orang perlu dan suka gitu. Sehingga kami memutuskan ya sudah, lebih pertama memang buat kebutuhan sehari-hari pasti perlu. Terus kalaupun dijual itu juga pasti orang perlu gitu. Dibanding dengan misalnya produk atau bahan tanaman yang lain gitu ya. Jadi kalau sayuran segala macam pasti orang perlu lah, butuh. Dan memang sekarang kan orang lebih cenderung untuk hidup sehat ya.
hidup sehat. Nah, sayuran itu memang salah satu jenis pangan gitu yang memang buat kesehatan. Sehingga menurut kami sih nggak ada matinya lah gitu lah istilahnya gitu. Selain kita melihara tanaman, berkebun, kita juga ada melihara ternak. Kalau terdengar suara domba di belakang itu kan domba yang kita pelihara. Dan kita buat kandang memang sesuai SOP. Kami berprinsip bahwa melihara tanaman, ternak itu ya seperti melihara apa ya, seperti saudara lah. Ya kalau misalnya kalau suasana desa itu kan pasti tidak hanya tanaman, tapi ada bunyi-bunyi lah, suara-suara lah gitu kan. Kita juga ada bebek, itu jadi suara-suara hewan itu juga menambah suasana lebih nyaman lah, memang lebih natural bagi kami gitu kan. Ini harus bersihin dulu nih kotoran kambing kandang buat pupuk sayuran. Kalau dulu ketika awal-awal memang pupuk kandang atau kotoran hewan kohe orang bilang kan kita beli. Nah sejak ada ternak domba, ada ayam juga gitu. Nah kotoran hewannya kita manfaatkan untuk pupuk tanaman dan itu memang bagus. Jadi kita nggak perlu beli lagi, kita memanfaatkan. Walaupun memang ada beberapa yang kita tetap beli ya, karena memang luas lahan, luas tanaman banyak. Tapi mayoritasnya sudah kita bisa hasilkan dari kotoran hewan tadi gitu. Nih pupuk ini bisa langsung ditanam, tapi harus di atasnya, harusnya tanahnya disampingin dulu sebelah, bisa ditaruh pupuknya, pupuk kandang. Naruh pupuk ini harusnya di atas, jangan di bawah. Kalau di bawah panas, daun bawangnya layu. Kalau di atas gak apa-apa, gak mengaruh. Ini daun bawang gemuk-gemuk, selalu saya menggunakan
pupuk domba supaya ininya bagus. Alhamdulillah sih dari kotoran hewan gitu ya kita manfaatkan untuk pupuk. Terus kemudian juga dari tadi sebenarnya boleh dibilang limbah tanaman, daun-daunan yang rusak segala macam, termasuk rumput dari stroberi segala macam. Nah kita buatkan kompos. Terus juga pakan hewan itu juga kalau misalnya ada sisa kita berikan juga ke ikan. Nah termasuk juga tanaman-tanaman itu yang selada apa segala macam juga kita kasih ke selain ke ternak domba, ke ayam juga ke ikan, karena mereka juga terhadap sayuran juga mereka mau makan gitu, dan bagus memang hasilnya. Ayo angsa makan ayo sayuran nih. Bahagia. Bahagia yang apa ya, yang berlebihan gitu ya, apa namanya, jadi merasa kita tuh kok sehat terus gitu ya karena bahagia itu. Kalau saya sih apa ya, ini seperti mimpi yang jadi kenyataan, karena memang sekian tahun gitu ya ingin mempersiapkan buat pensiun ini, tinggal di desa di gunung gitu ya, punya tanaman, punya ternak segala macam ya, seperti mimpi menjadi kenyataan. Artinya bahwa ternyata bisa gitu, asal memang kita punya cita-cita, punya keinginan gitu, dan punya konsep sih. Artinya bahwa segala sesuatu berkonsep, walaupun sebenarnya konsep itu yang penting sih umum dulu konsepnya apa. Nah ketika sudah terjun, nah baru tuh lebih mengerucut kemana. Seperti kami di sini juga awalnya kan juga ya udah ada tanaman juga apa dulu gitu ya. Terakhir begitu kita browsing, kita bertanya, cari informasi, oh dataran tinggi ini kan sampai 1200 mdpl. Jadi memang cocok buat tanaman stroberi gitu kan. Nah, ya udah itu yang paling dominan. Ternyata terus coba lagi tanaman lain ternyata juga cocok gitu ya. Tapi memang dominan stroberi. Sekarang kan rame slow living gitu ya. Bahwa betul memang impian semua orang untuk slow living, hidup tenang. Tetapi kan balik lagi bahwa tidak hanya hidup tenang tapi tetap produktif. Produktif dalam arti bukan hanya menghasilkan uang gitu ya, tetapi lebih ke beraktivitas. Baik fisik maupun jiwa juga lebih sehat gitu ya. Jadi dan jangan takut memulai. Jangan takut memulai, dan semua orang bisa melakukan itu. Jadi tidak perlu lahan luas, lahan kecil pun bisa. Mungkin di rumah gitu yang memang ada halaman bisa juga dilakukan seperti itu. Nanam apa saja kan bisa sebenarnya, dan mudah sebenarnya. Yang penting itu ada kemauan, dan tadi ada niat dan konsep sebenarnya. Jadi luas lahan, kemudian uang bukan segalanya, semuanya bisa. Asal kita ada niat untuk beraktivitas tadi. Ada kemerdekaan apa istilahnya, kebebasan dari sisi waktu. Mereka bisa kapan saja beraktivitas tanpa terikat dengan waktu gitu ya. Jadi mungkin itu sih